Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, dan tidak akan pernah berhenti kita mengingatkan terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa sebenarnya pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan kita, apa tujuannya kita ada di muka bumi ini, serta juga apa saja yang boleh kita nikmati dan kerjakan dari makanan, minuman, pakaian, aktivitas umumnya, dan mana yang tidak boleh. Serta juga kita tahu ganjaran apa yang akan kita dapatkan dari setiap kali kita berbuat kebaikan, dan juga hukuman bila melakukan pelanggaran. Serta puncaknya kita akan mengetahui balasan yang akan diberikan oleh Sang Pencipta Allah nanti di akhirat. Maka ini nikmat yang tidak terhingga, yang harusnya selalu disyukuri. Belum lagi dilengkapi dengan kesehatan, kesempatan, dan segala macam fasilitas-fasilitas lainnya. Maka semua ini tentunya kita dianjurkan agar selalu syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah mudahkan kita dengan dua komponen suku kata Alhamdulillah. Inilah yang akan membuat kita bisa selalu mendapatkan dan merasakan nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan sebagai balas jasa dari kebaikan manusia terbaik ini yang telah menyampaikan kepada kita ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa jadi mengenal Tuhan kita dan juga punya panduan hidup. Baik, melanjutkan di bab terakhir berhubungan dengan masalah sedekah dan infak. Kita akan membahas dua poin terakhir, yaitu di halaman 58 masalah sedekah kepada para janda dan juga orang-orang miskin, dan juga ada anak-anak yatim. Ini nanti akan kita bagi menjadi dua kali pertemuan. Yang akan kita bahas sekarang adalah di halaman 58 tentang sedekah untuk orang-orang atau para janda serta juga orang-orang miskin. Sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang masalah bersedekah dengan hewan. Baik, saya akan bacakan seperti biasa, baru kemudian kita masuk panjang lebar ke penjelasannya. Di halaman 58 kata penulis menukil sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qal wa kal qa'imi la yaftur wa qas-sa'imi la yuftir." Seseorang yang membantu janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kata perawi, saya mengira, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW menambahkan sabdanya, pahalanya seperti orang yang terus-menerus mendirikan sholat tanpa pernah merasa lelah, dan juga seperti orang yang berpuasa tanpa pernah berbuka. Di situ ada sedikit tambahan, as-sa'i adalah orang yang bekerja untuk kepentingan janda dan orang miskin yang berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Ini yang diangkat oleh penulis dalil, sebuah dalil. Sekarang insya Allah kita akan coba panjang lebar masuk ke penjelasan apa yang ditujukan oleh penulis dan apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tolong digarisbawahi makna daripada as-sa'i di awal potongan hadis, yaitu seseorang yang berjalan, itu maknanya keluar berusaha mencari pendapatan agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu diistilahkan dengan sa'i. Jadi orang yang berusaha berjalan dengan upaya yang sangat tinggi agar dia bisa meraih apa yang dijadikan sebagai target. Makanya di salah satu ibadah umroh kan ada sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah. Dan di situ kita berjalan bukan hanya sekedar berjalan biasa, memang kita berjalan, ada jalan biasa, kemudian ada berlari yang sudah diberikan tanda warna hijau, kemudian tidak boleh terpisah antara satu
sampai putaran yang ketujuh. Jadi kalau ada orang sa'i hanya misalnya 1 kali atau 2 kali belum dianggap sah. Dia harus menyempurnakan sampai 7 kali. Jadi harus Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus begitu sampai 7 kali. Baru dianggap sah. Dan itu juga keluar diambil dari istilah, sikap dan perbuatan ibunda kita Hajar alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama sekali mencontohkan sa'i itu, berjalan antara Safa dan Marwah. Dan beliau pada saat itu sangat letih karena berusaha luar biasa agar bisa mencari sumber air, agar bisa mencapai dan meraih sumber air. Jadi itu yang dimaksud dengan as-sa'i. Kemudian potongan yang kedua dari hadis, al-armalah, kepada armalah. Nah, armalah ini panjang lebar dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Ya. Jadi ada yang mengatakan makna yang paling atau maknanya dulu secara global, ya, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada yang mengatakan armala itu artinya semua perempuan yang tidak punya suami. Ya. Berarti di sini dan hidupnya susah. Semua perempuan yang tidak punya suami dan hidupnya susah. Jadi tidak harus janda kalau dalam makna ini. Tapi semua perempuan yang tidak ada penaungnya, tidak ada orang tuanya, tidak ada suaminya, tidak ada saudaranya yang membantu dia, maka semua muslim dimotivasi agar membantunya. Ya. Baik itu janda ataupun pernah bersuami atau bersuami kemudian cerai atau meninggal suaminya. Dan ada juga ulama yang mengatakan armala khusus janda yang diceraikan oleh suaminya. Kemudian ada juga yang mengatakan untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan armala adalah yang suaminya meninggal. Yang suaminya meninggal dan dia sama sekali tidak punya sumber pendapatan kecuali dari suaminya. Dari semua makna-makna ini berarti tidak masuk di dalamnya janda yang kaya. Ya. Berarti memang dia betul-betul orang yang tidak mampu. Ya. Dan masuk juga dalam makna tadi definisi yang disampaikan armala itu berarti kalau ada perempuan yang sudah berumur, nggak ada yang urus, sudah nenek-nenek misalnya, ataupun dia keadaannya walaupun belum tua tetapi tidak ada sama sekali menaungi. Contoh sekarang teman-teman kita di Gaza terlalu banyak perempuan-perempuan di sana yang ayahnya meninggal, suaminya meninggal, atau mungkin dia masih gadis tapi semuanya meninggal, kerabatnya tidak ada lagi yang menaungi dia. Nah ini bisa saja masuk dalam makna ini. Bisa saja masuk dalam makna ini. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwasanya armala harus dihubungkan dengan masalah kemiskinan. Jadi tidak masuk dalamnya janda kaya atau orang gadis kaya. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang betul-betul memang butuh untuk disantuni. Nah biasanya istilah-istilah ini di masa dulu dipakai untuk istri-istri mujahid. Ya, jadi kalau suaminya pergi berperang, itu umumnya meninggal dunia suaminya. Nah di masa dulu umumnya wanita itu tidak ada yang bekerja. Sehingga mereka tidak ada penaungnya, nggak ada income, dia harus membiayai hidupnya. Sementara memang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala perempuan tidak ada kewajiban bekerja. Kalau dia mau bekerja itu hukumnya cuma sunnah saja bagi dia, tambahan saja. Makanya dalam bab warisan pernah kita jelaskan wanita itu mendapatkan 1 bagian, sementara perempuan dapat laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sebabnya karena perempuan sebelum menikah wajib dinafkahi oleh walinya, ayahnya kah, pamannya kah, saudaranya kah, dia tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Begitu juga dengan setelah menikah, suaminya yang tadinya orang asing tiba-tiba diwajibkan untuk membiayai kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya. Nah ini yang dimaksud dengan dilindunginya wanita dalam Islam. Apalagi kalau dasarnya dia tadinya sudah berumah tangga dan betul-betul bergantung kepada suaminya, maka ini berarti suaminya meninggal atau dia ditinggal, dicerai, ya, kemudian dia pun terbengkalai hidupnya, maka ini
Nabi SAW jadikan sebagai sebuah sumber pendapatan pahala yang sangat besar bagi semua muslim. Jadi bukan cuma laki-laki yang bisa membantu, tapi perempuan pun bisa membantu, ibu-ibu juga bisa membantu janda-janda ini. Jadi ini poin penting sekali untuk digarisbawahi sehingga tidak ada lagi orang-orang yang di sana yang jadi janda di luar yang sudah tidak mampu, akhirnya mereka mengemis di pinggir jalan, apalagi kalau sampai harus naudzubillah menjual dirinya. Nah ini semua hadis ini membantu agar hilang semua permasalahan-permasalahan seperti ini. Kemudian setelahnya dikatakan al-miskin dan orang miskin. Siapa orang-orang miskin itu? Orang-orang miskin adalah orang-orang yang punya pendapatan tetapi tidak cukup. Ada perbedaan antara miskin dan fakir. Ini pernah kita jelaskan di awal bab sedekah kita. Ya. Kalau orang fakir, dia tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Jadi betul-betul dia tidak tahu apa yang akan dia makan. Nah seperti itu. Sementara orang miskin punya pendapatan tetapi tidak cukup. Seperti misalnya ini contoh saja. Kalau ada seorang pembantu rumah tangga, supir atau siapa sajalah yang profesi dia. Sebenarnya ada pekerjaannya. Tetapi pekerjaan ini income-nya tidak cukup. Dia misalnya butuh 3 juta per bulan untuk dia sama istri dan anaknya. Tetapi income yang ada cuma 1,5 juta atau 2 juta. Sehingga dia kerepotan setiap bulan untuk selalu meminjam uang atau mencari tambahan. Nah ini masuk dalam kategori orang-orang yang miskin. Nah kata para ulama, kalau miskin saja punya income kita dianjurkan untuk as-sa'i, kita selalu mencari mereka dan kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana dengan orang fakir? Karena orang miskin dasarnya punya pendapatan. Nah berarti orang fakir lebih pantas masuk dalam makna ini. Ya, kalau dia betul-betul tidak tahu dia mau makan apa hari ini apalagi besok karena tidak ada pekerjaan, apakah karena lumpuh kena penyakit ataukah misalnya dia di PHK pekerjaan atau ya ini kita tidak bicara kalau orang itu dasarnya pengangguran tapi dia sengaja malas, nah itu berbeda, bahasanya berbeda. Tetapi kalau yang kita maksud ini adalah orang-orang yang betul-betul ya dia punya pendapatan, dia berusaha, dia mulia, tetapi dia tidak cukup pendapatannya. Nah di situ kedua kelompok ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau ada orang as-sa'i, sengaja dia bekerja, sengaja dia programkan untuk selalu memenuhi kebutuhan para janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya kah, atau misalnya dia diceraikan oleh suaminya dan tidak ada penaungnya, atau misalnya memang dia tidak punya orang yang menaunginya walaupun dia belum janda, dia sangat miskin hidupnya, para wanita, maka itu dianjurkan untuk disantuni. Begitu juga dengan orang-orang miskin, pahalanya kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Nah ini keutamaan yang sangat besar sekali, karena kata sebagian ulama ini sebuah bonus hadiah bagi orang yang tidak bisa pergi ke medan perang. Jadi dia tidak bisa membawa dirinya, dia tidak bisa membawa hartanya ke medan perang. Kayak kita sekarang teman-teman kita di Palestina, kita gergetan aja melihatnya gitu. Karena anak kecil dibombardir setiap hari, perempuan dibantai, laki-laki. Pokoknya masjid dihancurin, semua rusak. Kita nggak bisa buat apa-apa. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita berdoa dan kita sumbangkan harta kita kepada mereka. Nah itu kita bisa dapat pahalanya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup sampai di situ. Jadi kita tidak perlu bawa pedang, menghadapi musuh dengan pedang, dengan senjata, tapi dengan sibuk. Ibu misalnya programin setiap bulan, mana nih tetangga-tetangga yang janda-janda tidak mampu. Lalu ibu naungin, misal mampunya ibu cuma hanya membantu beras 5 liter atau 5 kilo per bulan. Lalu dinaungi 5 atau 10 rumah misalnya. Ya udah itu yang mampu saya seperti itu. Mungkin mereka kalau ada punya kekurangan lagi dibantu lagi sama yang lain. Atau kita ajak teman-teman atau kerabat kita untuk partisipasi dalam masalah ini. Maka ini ya satu poin yang masuk dalam apa yang sedang kita bahas. Jadi sama saja ibu duduk di rumah, tapi ibu dapat pahala seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup sampai di situ. Abu Hurairah masih menukil perkataan Nabi SAW yang sangat unik di sini. Ya, uniknya itu apa? Karena kata Abu Hurairah, saya
melihat ada tambahan penyampaian Nabi SAW, orang yang bekerja begini, dia memang jadikan program hidupnya akan selalu memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin ini. Itu bukan hanya sekedar jihad, tapi seperti orang yang tidak pernah berhenti sholat malam. Jadi semalam suntuk tidak tidur sampai pagi, sholat terus, sama pagi harinya puasa terus, tidak pernah buka puasa. Maksudnya hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, ya, sampai sepanjang tahun tidak pernah berhenti. Pahalanya seperti itu. Ya. Berarti ada gabungan 2 keutamaan atau 3 keutamaan besar. Seperti orang berjihad, seperti orang yang sholat malam semalam suntuk tidak tidur, seperti orang yang berpuasa tidak pernah berhenti setiap harinya. Nah ini keutamaan digabungkan 3-tiganya hanya dengan menyiapkan kebutuhan mereka saja. Nah ini sebuah poin atau keutamaan yang sangat besar sekali yang harusnya tidak luput dari kita semua. Baik, kita akan masuk lebih dalam tentang masalah rincian 2 kelompok ini. Janda-janda tadi atau wanita yang tidak ada yang menaungi dan mereka miskin susah hidupnya, sama orang-orang yang muslim punya pendapatan tetapi tidak cukup, atau orang-orang yang itu miskin atau orang fakir yang sama sekali tidak punya income. Nah kalau janda-janda ini banyak rincian para ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan pemenuhan kebutuhan itu bisa dengan memberikan kebutuhan makanan mereka, makanan, ya, minuman. Kalau mau lebih besar lagi pahalanya, dia masuk ke masalah pakaian. Mau lebih besar lagi pahalanya, tempat tinggal. Ya, pokoknya seperti sosok orang yang kita penuhi semua kebutuhannya. Makin lengkap kita penuhi kebutuhannya, maka makin sempurna pahalanya. Mirip kalau ada satu orang mau pergi berperang, berjihad, ibu hanya kasih makanan. Beda pahalanya dengan orang yang kasih diikutkan dengan baju perang. Beda pahalanya dengan orang yang dikasih misalnya kendaraan, senjata. Nah, makin sempurna kita membiayai seorang mujahid itu, maka makin sempurna pahala kita dapat dari dia. Ya, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyumbang sekitar ratusan ekor kuda, seingat saya 1000 ekor ya, 990 kuda, 10 ekornya unta. Itu beliau sumbangkan di perang Tabuk kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada para mujahid, tapi tidak sekedar memberikan tunggangannya saja, tidak hanya sekedar kuda sama unta saja, tapi beliau berikan lengkap dengan pedangnya, perisainya, baju perangnya, ya. Kalau kita masa sekarang itu mungkin botol minum ya, mereka itu kendi-kendi minum pada saat itu, apa saja yang mujahid ini tinggal naik kuda itu sudah siap untuk berperang. Nah seperti itu. Nah ini berarti pahalanya lebih maksimal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu punya kemampuan, jangan bantu cuma sembakonya saja. Ya, mungkin ibu sekalian kalau dia tidak punya tempat, ibu kontrakin tempat, atau misalnya kita punya lahan kosong dibiarkan mereka tinggal di sana. Kalau dia punya anak-anak, anak-anaknya juga kita bantu sekolahkan. Jadi intinya makin sempurna kita membantunya dari semua sisi sehingga terpenuhi kebutuhannya, maka makin sempurna pahala yang bisa didapatkan. Jadi jangan kita sebenarnya punya kemampuan tapi kita cuman pilih salah satunya. Tadi yang saya kasih opsi, kalau ibu hanya mampu memberikan beras, cuma mampu itu ya nggak masalah. Tapi kalau kita mampu untuk menaungi semuanya, kenapa tidak? Ya, jangan berikan peluang untuk ada celah di mana sebenarnya orang lain bisa masuk situ padahal sebenarnya kita mampu. Ya, kita mampu di situ. Kita menaungi satu orang janda, total semua kebutuhannya terpenuhi, itu lebih baik daripada kita membantu 5 orang tapi tidak terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya kita memberikan 1 roti besar kepada 1 keluarga yang janda ini bisa dia makan sama keluarganya. Itu lebih baik daripada roti ini kita potong-potong menjadi 10, lalu kita berikan kepada 10 janda yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tapi kalau misalnya opsinya adalah mereka cuma minta bantuan beras, ya udah kita bantu, seperti itulah. Ya, jadi sebenarnya lebih kepada makin sempurna kita masuk dalam kehidupan mereka, maka berarti makin besar pahala yang akan diraih. Nah ini yang dimaksudkan dengan janda tersebut. Nah ini kalau kita bicara jenis-jenis bantuannya. Khusus bagi laki-laki ada bahasan sebagian ulama juga boleh mereka masuk ke bab dengan menikahi. Ya, dengan menikahi para janda-janda yang tidak mampu. Tapi di sini memang yang dimaksud adalah janda-janda miskin. Ya,
mereka susah keadaannya. Sehingga kalau dia pun bawa anak dari suaminya yang meninggal, sehingga jadi anak yatim, itu ada pahala sendiri. Ini ada bahasan kita nanti di pertemuan bab terakhir atau bahasan terakhir di masalah sedekah ini. Karena anak yatim itu adalah semua anak-anak laki-laki ataupun perempuan yang meninggal ayahnya sebelum balik. Maksudnya si anak-anak ini belum balik, baru dikatakan yatim. Nah itu maksud dalam hadits Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Lalu Nabi SAW kasih isyarat jari tengah sama jari telunjuk beliau dan direnggangkan sedikit. Maka ini memang ada pahala dan keutamaan sendiri. Nah dulu di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, itu mereka melakukan ini salah satu programnya. Salah satu program. Jadi kayak misalnya ada orang pergi berperang, meninggallah si sang suami. Maka penduduk Madinah itu mendatangi dan membantu para istri-istri mujahid yang meninggal ini. Ada juga yang menikahi, sehingga kalau dia nikahi berarti sudah tanggung jawab dia sepenuhnya. Nah itu salah satunya. Kemudian masuk juga dalam masalah miskin, ya. Di sini cara membantunya mirip dengan tadi para janda itu. Jadi saran saya, kalau ibu-ibu ingin membantu para orang-orang miskin ini, tadi poinnya, kalau kita hanya mampu masuk ke salah satu substansial kehidupan dia, misalnya beras saja, nggak masalah. Tapi kalau ibu bisa masuk kepada semua, ibu jadikan satu rumah itu. Ya, dan kalau kita bicara orang miskin ini berarti tidak ada urusannya sama janda lagi ya. Jadi walaupun ada kepala keluarga di situ, ada laki-laki, tapi laki-laki ini memang dia sendiri yang menaungi istri dan anaknya dan memang dia tidak mampu, berarti kita bisa peraih pahala satu keluarga. Satu keluarga itu semuanya. Ibu bisa bayarin kontrakannya, atau ibu bisa kasih pinjamin rumah, atau ibu bisa bayar listriknya, bisa siapin makanannya, bisa siapin pakaiannya, bisa sekolahkan anaknya dan seterusnya. Ya. Nah salah satu program yang menarik sebenarnya yang mungkin masih sedikit orang kerjakan, ini saya sudah tekankan kepada teman-teman di yayasan kami agar bergerak. Itu kan cukup banyak ya di lampu merah orang-orang miskin ya. Mereka minta, mereka mengemis. Sayang sekali kalau ibu sekalian hanya sekedar kasih uang 5.000, 10.000 selesai. Itu hanya sekedar bantu di saat itu. Mungkin dia cuma bisa beli air mineral dengan 5.000 rupiah, atau mungkin kalaupun ibu itu punya anak, mungkin dia cuma bisa belikan susu 1 kaleng, atau hanya untuk 2-3 hari misalnya. Kenapa enggak cari datanya orang ini? Siapa orang ini? Tinggal di mana? Anak kecil tanya, di mana orang tuamu nak? Cari alamatnya, temuin orang tuanya, lihat tempat tinggalnya. Jadikan itu sebagai program. Nah itu makna daripada as-sa'i tadi. As-sa'i itu kita sengaja memang menjadikan program, kita mencari itu. Kita mencari mereka dan kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah ini jalannya kita, usahanya kita di data gitu kan. Itu sangat bagus. Itu juga bisa membantu pementasan kemiskinan, program pemerintah. Itu sangat bagus. Jadi kita kalau tahu anak itu tinggal di mana, kita ketemuin orang tuanya, mungkin ibunya lagi sakit, mungkin ayahnya lagi sakit, kita bisa bayar rumah sakitnya, mungkin dia cuma tinggal di pinggir jalan, mungkin kita bisa berikan naungan tempat tinggal, mungkin kita bisa sekolahkan anak-anaknya. Bukan mustahil anaknya itu satu waktu menjadi seorang ulama kalau ibu masukkan di pesantren misalnya, sekolah tahfidz Quran, ya, ringankan beban dia. Gitu kan. Kemudian juga bisa, mungkin bukan mustahil satu waktu jadi presiden, Allahu a'lam, sehingga dia banyak dengan tanda tangannya, dengan keputusannya disebarkan keadilan, banyak program yang sosial yang berjalan, pendidikan berjalan, kita panen pahalanya kan gitu. Saya kasih contoh misalnya ada seorang ibu dulu di Mekah. Ibu ini bukan orang kaya sebenarnya, tapi waktu masa itu masih ada masa perbudakan. Maka beliau pernah pergi ke pasar membeli seorang budak berkulit hitam. Ibu bayangkan ini yang dibeli sama dia. Budak ini sebenarnya, ini cirinya ya, badannya kurus sekali, kakinya satu pincang, ya, matanya satu agak bermasalah gitu, rambutnya keriting kecil-kecil. Tapi ibu ini beli itu sesuai dengan kemampuan dia. Budak ini tujuannya untuk membantu dia di rumah sebenarnya. Maka budak ini rupanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat baik pada ibu itu. Walaupun dia punya kekurangan fisik, tapi budak ini selalu memberikan hak ibu itu di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Apa saja yang disuruh dia iakan, dia tidak pernah bantah, apa yang dikasih dia makan. Tapi malam harinya, ya, atau di saat ibu itu istirahat, dia pergi ke Masjid Haram, karena kebetulan di Mekah.
Orang ini pergi ke Masjid Haram dan belajar dari para ulama. Duduk di majelis ilmu, dengarin. Malam hari dia sholat tahajud. Begitu terus. Sampai budak ini menjadi ulama besarnya Mekah. Namanya Atha bin Abi Rabah. Kalau ibu-ibu ketik searching nama Atha bin Abi Rabah, itu dinaungi oleh seorang ibu kalau tidak salah ibu ini ibu janda. Ya. Kemudian karena ibu ini melihat setiap kali kalau dia kerja, habis kerja, kalau waktu istirahat, dia gunakan maksimal. Selain menuntut ilmu, pada saat ilmunya sudah banyak, hampir mayoritas masyarakat Mekah itu datang konsultasi kepada dia. Dan tanya hukum agama, segala macam gitu. Dan malam hari selalu sholat tahajud. Maka ibu ini karena ingin cari pahala, dia pergi di kerumunan umat Islam di sekitar Masjidil Haram, kemudian dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah sesungguhnya aku bebaskan Atha bin Abi Rabah dari keterbudakan untuk ya agama Islam dan kaum muslimin. Maka semenjak itu Atha bebas dari keterbudakan dan akhirnya dipanenlah pahalanya oleh ibu tersebut. Dan dia menjadi ulama besar. Bahkan Atha bin Abi Rabah dapat julukan alimnya ulama, gurunya para ulama. Ulama-ulama di masa itu banyak belajar sama beliau gitu ya. Ini contohnya, jadi maksimalkan dalam membantu orang. Jangan setengah-setengah. Kalau kita bisa hilangkan laparnya orang, kenapa kita cuma kasih 1 sendok nasi misalnya? Kenapa nggak kasih 1 piring? Kenapa nggak? Kalau bisa kasih nasi, kenapa nggak ikutkan sama minumnya? Kenapa setengah-setengah gitu? Kalau bantu anaknya tetangga yang tidak mampu sekolah dia, kenapa hanya sekedar memberikan baju sekolah? Kenapa nggak belikan buku sekolahnya sekalian, pulpennya, tasnya, sepatunya? Kenapa nggak 1 paket? Sementara kita mampu. Jadi jangan setengah-setengah dalam masalah-masalah seperti ini. Makanya Nabi SAW memotivasi Bilal radhiyallahu anhu pada saat Bilal didatangi satu waktu rumahnya oleh Nabi SAW, lalu dia mengeluarkan 1 nampan gitu, isinya kurma yang sangat ranum dan kelihatan bersih, bagus banget gitu, kayak berkualitas. Maka kata Nabi SAW, apa ini Bilal? Kata Bilal, saya simpan untuk saya makan ya Rasulullah. Maksudnya yang bagus. Kata dalam riwayat lain, saya simpan untuk kedatangan Anda. Kalau Anda datang saya hidangkan. Kata Nabi SAW, hai Bilal, sedekahkan, keluarkan. Jangan tunggu ini. Jangan tunggu hari esok, sedekahkan. Dan jangan pernah kamu takut miskin dari pemilik arsy yang agung. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gunanya kamu simpan begini. Selama kau masih hidup hari ini, sedekahkan hari ini. Habiskan. Hari esok, urusan esok. Gitu. Maka Nabi SAW ingatkan itu. Begitu juga beliau berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Amfiki, ya, atau la tuki fayukillahu alaiki. Atau fayukillahu alaik. Jangan kamu perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Sedekahkanlah. Jangan kau perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Jadi maksimal aja. Dan kalau kita bisa punya teman-teman sekalian kantong-kantong sumber sedekah begini yang sifatnya kita bisa memberikan kepada mereka bulanan, itu jauh lebih bagus. Ya. Sehingga kita tidak hitung hari lagi. Kayak ibu misalnya kasih beras untuk 1 bulan, bayarin listrik 1 bulan. Berarti kan 30 hari itu seperti kita setiap hari bersedekah yang sudah langsung dikasih 1 bulan ke depan. Ini pahalanya besar sekali. Dan cukup selalu renungi ini ya. Jangan pelajaran kita berlalu begitu saja lalu kemudian tidak dipraktikin. 3 keutamaan besar. Seperti ibu pergi ke medan perang, ini susah banget ini. Susah sekali tinggalin keluarga kalau orang-orang pergi berperang. Mungkin ibu-ibu di sini tahu kalau misalnya suami lagi bertugas ya. Itu kan mereka tinggalin keluarga di medan perang, bisa ditangkap oleh musuh, bisa ditawan, bisa disiksa, bisa juga mati kan gitu. Nah itu bisa didapat pahalanya dengan ini. Dengan kita programin ini. Dan sama juga susah sekali untuk sholat malam tanpa berhenti. Kita sholat setengah jam aja sudah capek. 1 jam sudah capek kita sholat malam. Misalnya subuh jam 5, kita sholat dari jam 4. Mungkin kita akan selesai sebelum jam 5. Itu aja kita sudah peger rasanya. Bagaimana kalau semalam suntuk dari mulai habis isya sampai pagi nggak tidur? 1 malam aja kita begitu susah karena dengan begadang, ngantuk, capek dan segala macam. Tapi bisa didapat pahalanya seperti orang semalam suntuk tidak tidur dan sholat terus dengan ini. As-sa'i, ingat as-sa'i sengaja menjadikan sebagai sebuah program, sengaja mencarikan income, sengaja mencari sumber-sumber orang-orang janda atau orang yang tadi butuh, orang miskin yang butuh bantuan itu. Begitu juga ditambah poin yang ketiga adalah seperti orang yang puasa dan tidak pernah berhenti. Ya.
Tentu dalam Islam kalau kita mau puasa sunnah, ibu-ibu sekalian, kita dianjurkan puasanya itu ya sehari puasa sehari tidak, itu maksimal. Yang dikenal dengan puasa Daud ya. Karena Nabi SAW pernah menegur Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat Amr bin As ini puasa setiap hari. Maka Nabi SAW bilang, jangan kau puasa seperti itu. Kalau memang kau maksimal mau puasa, puasalah sehari, buka puasalah sehari. Nah, jadi ada perintah untuk seperti itu. Puasalah sehari, buka puasa sehari. Maka ulama mengatakan berarti maksimal ya kita berpuasa itu seperti puasanya Daud dan jangan lebih. Ya. Nah, kalau orang sengaja mencari dan memenuhi kebutuhan para janda atau wanita-wanita yang tidak punya kemampuan, tidak punya naungan, ya, mereka butuh bantuan, butuh uluran tangan. Kemudian juga orang-orang miskin, maka kita seperti orang yang puasa setiap hari non-stop. Sampai ada sebagian ulama terang-terangan mengatakan, bagi orang yang masih bolong-bolong sholat malamnya, orang yang masih bolong-bolong puasa sunnahnya, maka ini cara terbaik untuk menutupi kekurangan itu. Apalagi kalau dasarnya dia memang tiap malam sholat, tiap hari dia tiap ada kesempatan puasa dia puasa misalnya. Apalagi kalau dia puasa Daud, kemudian ditambah lagi dia bantu para janda dan orang-orang miskin ini, berarti dia sudah menggabungkan semua kebaikan-kebaikan. Ya. Maka ini poin juga perlu garis bawahi. Baik, kita perlu menambah lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya ini masuk dalam umumnya bab sedekah, ya, bab sedekah yang harusnya tidak boleh luput dari setiap orang di antara kita. Kembali saya ingatkan, dalam Islam pangkal kaya itu adalah sedekah, itu pangkal kaya, selalu mengeluarkan di jalan Allah. Kalau kapitalis mengatakan pangkal kaya menabung, ini tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Karena kalau menabung berarti simpan. Orang yang selalu konsep hidupnya nabung, tidak akan sedekah. Karena pasti dia akan berat untuk mengeluarkan. Karena bagi dia bagaimana dia simpan. Kemudian muslimin atau dalam agama Islam dianjurkan kita untuk sedekah. Maka keluarkan. Dan makin sering kita bersedekah maka makin mulia jiwa kita. Itu sifat yang paling dasar yang harus kita ketahui. Dan juga sama dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi sedekah ini kan bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk makanan tadi, pakaian, tempat tinggal dan segala macam. Renungi kembali hadis Bukhari Muslim yang Nabi SAW mengatakan, man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya muslim, maka Allah juga akan memenuhi hajat-hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan siapa yang melepaskan seorang muslim dari permasalahan-permasalahan hidupnya, ini walaupun kita hanya sekedar memberikan ide misalnya, nah dia lagi menghadapi masalah, kita berikan ide-ide yang baik, yang benar, tentu bukan malah kita menjadi provokator, ya, sehingga akhirnya merusak rumah tangga orang atau malah merusak dia dari jalan yang baik menjadi ke jalan yang buruk. Tidak, kita berikan saran-saran yang baik misalnya. Maka semua itu nanti Allah juga akan keluarkan dia dari permasalahan-permasalahannya yang berat di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah juga akan tutupi aibnya di akhirat nanti. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, riwayatkan Bukhari Muslim, ishfa'u tu'jaru, ya, berilah pertolongan, tolong orang-orang, maka kalian juga akan diberikan balasan yang melimpah. Wa yaqdillahu ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Dan Allah akan memenuhi kebutuhan orang-orang itu melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau sampai kepada Anda informasi seperti ini tapi Anda cuekin, ya udahlah, itu kan orang siapa saja yang bantu, ya udah, berarti luput dari Anda kesempatan itu. Setiap kali terlintas di benak kita teman-teman sekalian peluang untuk berzikir kah, berdoa kah, baca Quran kah, hadir majelis ilmu kah, apa saja, sholat malam, sholat duha, jenguk orang sakit, bantu orang susah, apa saja terlintas di benak kita, itu berarti Allah sedang mengirimkan sinyal kebaikan itu. Beruntunglah orang yang meraih itu. Ya, ini ingat saya pernah singgung dalam bab haji dan umroh. Jangan selalu berpikiran negatif kalau ada travel yang tawarkan paket, ada teman yang ceritakan tentang pulang umrohnya, oh berarti ini promosi. Bukan.
Bisa saja mungkin itu memang panggilan dari Allah SWT supaya Anda diingatkan kembali. Beruntunglah orang yang engah dengan masalah itu. Anda dengar tetangga ada yang sakit, sampai di telinga kita. Harusnya kan kita ikut menjenguk, bukan hanya sekedar sampai informasi supaya kita raih pahala menjenguk orang sakit misalnya. Ada orang susah, ya. Kemudian kita tetangga-tetangga pada urunan lah mereka untuk membantu. Lalu kita harusnya ikut partisipasi. Jadi jangan biarkan, ya, atau menonton saja orang-orang panen pahalanya. Yang unik kadang-kadang, ya, kalau misalnya ibu lagi duduk berdua nih sama teman di mobil. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ada orang miskin yang ketuk kaca mobil, kebetulan teman ibu yang bawa mobil, ibu di sebelahnya. Ada orang miskin ketuk pintu. Lalu temannya ibu lalu mengambil uang, mengeluarkan uang misalnya 10.000 atau 50.000 dikasih kepada orang miskin. Saya mau tanya ibu jujur, apa yang ibu lakukan pada saat itu? Umumnya orang apa? Oh, teman saya sudah bantu. Iya enggak? Ya udah. Kan sudah dibantu, ibu diam aja, ibu nggak buat apa-apa. Itu umumnya orang buat. Ini kan seperti orang yang nonton temannya panen pahala, tambah derajat di surga, tapi dia tidak dapat. Harusnya begitu lihat orang miskin dekat, itu orang miskin kita bantu yuk. Ini panggilan nanti akan membuat dia dapat pahala temannya. Dan pada saat orang itu datang, dia titipin uang ini, kasih uangnya juga sekalian. Jadi bukan cuma lihat temannya melakukan itu tuh sayang sekali. Kan gitu. Kenapa enggak ikut sekalian di situ untuk dapat pahala? Nah, ini poin yang harus kita garis bawahi, ya. Nabi SAW juga mengatakan yang lebih umum dalilnya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, lakukan manfaat apapun. Walaupun kecil. Yang penting kita bisa berikan manfaat. Bahkan dalam Islam ibu hanya menunjukkan jalan saja. Orang tanya alamat, oh di sana. Itu sudah cukup mendapat pahala yang sangat besar. Ingat juga hadis Nabi SAW. Man kana ma'u fadlu dhahrin. Falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Wa man kana lahu fadlu min zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Qala, perawinya mengatakan, fadzakara min asnafil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Terjemahannya ini dinukil dari hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim, barang siapa yang memiliki kelebihan punggung, maka hendaklah memberikan kepada orang yang tidak mempunyai kelebihan itu. Kelebihan punggung biasanya dibahasakan orang punya tunggangan, kendaraan, ya. Siapa yang punya kelebihan, kasih aja orang lain juga, biar orang lain juga punya kendaraan. Jadi setiap dia pakai untuk silaturahim, dia pakai ini dan itu, maka kita akan panen pahalanya. Nah, ini Nabi SAW anjurkan, ya. Seperti contoh, sebagai contoh sederhana saja, ya. Kalau misalnya ada keluarga atau tetangga kita di kampung, mungkin kita pernah dari kota mana, ya datang terus sekarang sudah hijrah dan tinggal di Jakarta misalnya. Lalu kemudian mereka datang, ini kesempatan emas. Siapin tempat tinggal buat mereka, siapin kendaraan buat mereka. Ini pahalanya besar banget. Ya. Jangan sampai nanti mereka datang malah, oh nggak ada kendaraan, maaf sibuk. Padahal sebenarnya bisa saja. Subhanallah, saya punya seorang sahabat dekat di Jakarta. Saya tidak pernah lupa jasa beliau. Waktu saya masih tinggal di Makassar, sebelum saya pindah ke Jakarta. Setiap kali beliau tahu saya ada di Jakarta, padahal mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu. Tapi beliau selalu mengatakan sampai tolong kasih saya kesempatan. Dia sama ajak saya, kalau saya antum ada keperluan apa, yuk ikut sama-sama di mobil beliau. Kemudian beliau diantar ke kantornya, kemudian dia minta supirnya untuk antar saya kemana saja. Toh dalam berapa jam tidak dipakai kendaraan itu, kemudian nanti pada saat waktu dijemput baru dia dijemput gitu. Ini subhanallah saya tidak temukan bahkan dari kerabat saya sendiri yang memang di Jakarta pada saat itu. Kendaraan banyak, tapi tidak ada sama sekali yang menawarkan atau apa gitu, ya. Itu terjadi dan ini sebenarnya salah satu hal yang masuk dalam makna hadis ini. Siapa yang punya kelebihan tunggangan punggung, maksudnya punya kendaraan, pinjamkan ke orang lain. Saya subhanallah pernah satu waktu mau umrah. Waktu itu saya masih awal pindah ke Jakarta dan ayah saya masih hidup rahimahullah. Beliau bilang sama saya kita mau umrah. Waktu itu kami belum ada travel dan memang tidak melalui travel. Saya ajukan visa langsung ke kedutaan Saudi dikasih, saya juga beli tiket sendiri, di Saudi pun waktu itu saya pesan hotel sendiri. Waktu itu seperti itu kurang lebih. Tapi saya waktu mau jalan di Jakarta, karena belum ada kendaraan, ada ipar saya mengatakan, ini ada motor dipakai aja.
Saya pakai motor waktu itu. Saya mutar-mutar pakai motor. Saya pergi ke di Garuda di Halim waktu itu, beli tiketnya. Saya ke kedutaan Saudi untuk ngurus visanya. Sambil saya jalan, waktu itu satu hari selesai alhamdulillah, saya berpikir, saya nggak tahu ini ipar saya ini sempat berpikir nggak sih kalau roda motor yang dia pinjamkan yang saya pakai ini dia akan panen pahala umroh itu. Karena dengan bantuan dia saya beli tiket, padahal cuma sekitar kemudahan seperti itu saja. Visa juga, jadi selama perjalanan ini maka akan otomatis saya ada bakti sama ayah saya, bantu beliau sama-sama, kemudian umroh, tawaf, sa'i, belum sholatnya, belum berdoanya, belum segala macam hal bisa dipanen hanya karena menyiapkan itu. Kenapa nggak dilakukan gitu ya? Sayang sekali banyak orang tidak pikir. Atau ya, Anda bisa lakukan hal yang lain. Seperti kami buat program di yayasan kami, mungkin kalau sudah sering dengar teman-teman yayasan biasa saya minta sampaikan di pengajian, kita ada program motor dai misalnya. Saya setelah melihat di alam kami, di alam saya, di alam berdakwah ini, tidak semua dai-dai itu punya kemampuan. Tidak semua mereka punya kemampuan. Ya, kalau tadi kita bicara tentang orang miskin, berarti kan tadi janda dipisahin sama orang miskin, karena janda yang miskin itu seperti punya bahasan sendiri. Tapi kalau orang miskin, jenis yang kedua tadi, armala, orang janda-janda yang meninggal suaminya atau ditinggal cerai tapi mereka tidak mampu. Dengan orang miskin, ini sebenarnya janda ini miskin juga, tetapi dipisahkan. Kenapa? Karena kalau orang miskin itu lebih umum lagi nanti. Masuk walaupun dia laki-laki tapi dia tidak punya kemampuan. Nah di sini kalau kita temukan ada seorang da'i, seorang alim, kondisinya seperti itu, dia ngajar tiap hari, dia sibuk dengan untuk mengulangi hafalan Quran, atau dia guru tahfidz Quran misalnya, atau guru TPA atau apa, ini pahalanya besar sekali. Saya pernah temukan ada salah satu adik kelas saya, subhanallah, kami ketemu di Tebet. Saya tahu anak ini cum laude waktu kuliah, sangat pintar kan. Dia naik motor, motornya tuh diikat pakai tali, motor tua gitu, lagi ngajar. Subhanallah, saya tidak sengaja ketemu, sudah sekian tahun tidak ketemu dari semenjak kami tamat itu. Terus saya tanya, ini motor antum? Dia bilang iya. Ada kendaraan lain? Dia diam aja, dia kayak tersipu-sipu gitu. Semenjak itu saya langsung balik ke kantor, kita buatin program untuk motor dai. Termasuk orang yang pertama kita bantu adalah beliau. Kita coba sebarin, alhamdulillah sekarang sudah ratusan motor kita bagikan. Nah itu berapa banyak pahala? Saya berpikir kalau saya duduk begini misalnya, berapa banyak hadis yang saya sebutkan, berapa banyak ayat yang saya bacakan, berapa banyak kisah tentang kita bisa sampaikan, berapa banyak juga orang yang bisa berubah dan mengambil manfaat dari situ. Maka kalau dai-dai ini kita bisa penuhi kebutuhan mereka, otomatis berarti kita akan raih pahalanya. Kalau disiapin kendaraannya misalnya, maka berapa banyak pahala yang bisa didapatkan dari mereka ini. Nah yang saya tahu bahkan di Saudi itu para ulama-ulama itu bahkan dikeroyokin oleh banyak orang gitu. Ada yang bayarin listriknya, ada yang bayarin beasiswa sekolah, ada yang sekolah anak-anaknya, ada yang kirimin tiap bulan kebutuhan sembakonya dan segala macam. Karena mereka tahu orang-orang seperti ini akan lebih besar pahala yang bisa diraih karena kesehariannya habis untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, wa man kana lahu fadlun min zadin falyu'id bihi ala man la zada lahu. Dan barang siapa yang memiliki perbekalan lebih, misalnya perbekalan ini kayak stok makanan dan minuman kita lah di rumah ya, punya lebih, hendaklah dia memberikan kepada orang yang kurang perbekalannya. Ya. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini yang meriwayatkan hadis mengatakan, beliau atau Nabi SAW lalu menyebutkan berbagai jenis harta yang banyak sampai sekiranya kami berpikir tidak ada keutamaan lagi bagi kami yang untuk memilikinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi SAW sebutkan siapa yang punya makanan gandum kasih, siapa yang punya madu, siapa yang punya keju, siapa yang punya domba. Nabi rincikan semua jenis itu, kasih selama kalian terpenuhi kebutuhannya kasih. Sampai kata Abu Sa'id, sampai kami mengira mungkin sudah tidak ada lagi hak kami untuk memiliki barang. Karena Nabi selalu menyuruh kita untuk berbagi dengan orang lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, di dalam hadis ini terdapat dalil atas dianjurkannya untuk rutin bersedekah, suka berderma, punya kepedulian pada sesama, berbuat baik pada teman, ya, teman perjalanan, ya, atau teman-teman sejawat, memperhatikan kebutuhan mereka. Maka sebuah perkara besar manakala sebuah kaum atau sosok
sekelompok kaum mempunyai sikap kepedulian atas kebutuhan orang-orang di sekitarnya, yang mana ya beliau hanya mencukupkan dengan sekedar tawaran kepada para sahabat untuk rela membantu orang yang sedang butuh dan memberi dorongan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Maksudnya sangat baik sekali kehidupan bermasyarakat kalau seandainya orang tidak harus nunggu orang itu minta. Beda ya, saya pernah jelasin di bab sedekah, beda pahalanya Bu, kalau ibu misalnya nunggu ada orang minta, lalu ibu kasih, tolong bantu saya Bu, ibu kasihlah 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta, terserah ibu mau kasih antara ibu sama Allah. Itu beda pahalanya dengan orang yang memang, dan itu belum dihitung dermawan karena diminta baru dia kasih. Orang dermawan itu adalah orang yang kalau tidak diminta dia yang cari, memang dia butuh, dia merasa butuh dengan pahala sedekah itu. Nah itu pahalanya besar sekali. Ya, jadi kita yang sengaja mencari, mana nih kantong-kantong orang yang butuh yang saya kasih. Jadi dia tidak tunggu, bayangkan kalau ibu tinggal di satu komplek, itu dijaga sama security, gak bisa orang miskin masuk, ibu keluar dari komplek langsung masuk tol ke urusannya, pulang. Siapa yang mau dibantu nih? Kapan bisa membantunya? Makanya kita yang harus cari mana yayasan sosial, mana rumah yatim, mana masjid yang butuh bantuan, mana ini, mana itu semuanya. Kemudian kita bergerak untuk itu supaya kita bisa mendapat dan meraih pahala yang besar ini. Para nabi-nabi juga memang mereka sangat terkenal sekali dengan kedermawanannya. Dikisahkan misalnya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam surah Al-Qasas, ya, bagaimana beliau pada saat masuk ke Madian, beliau temukan di situ ada satu sumur. Sumur itu biasanya kalau malam ditutup sama batu besar. Dan orang pada ngambil-ngambil air di situ, terus ditemukan ada 2 orang wanita yang kebetulan mereka tidak bisa ngangkat batu itu karena batu itu kalau sore sudah ditutup ke sumur, ini harus 10 orang yang bisa angkat batu itu karena besarnya. Nah para nabi-nabi Allah berikan kekuatan, mereka bisa 1 orang itu sama kekuatan 10 orang laki-laki, semua nabi-nabi begitu. Nah di sini batu itu diangkat oleh Nabi Musa alaihissalam sendirian, kemudian diberikan minum air kepada 2 orang ini. Nabi Musa tidak tahu kalau ini adalah anaknya, ya, tokoh masyarakat yang ada di Madian itu. Ya. Maka pada saat itu dia memberikan minum, kemudian pergilah kedua wanita tersebut melapor pada ayahnya, dan akhirnya mereka berdua atau salah satunya diutus oleh ayahnya untuk meminta Nabi Musa datang dan diberikan balasan terhadap perbuatan. Tapi Nabi Musa alaihissalam memberikan seperti itu. Ya. Kita juga lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah, dalam riwayat yang sahih kata Jabir, Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta. Ini puncak kedermawanan ya. Kalau ibu mau sampai pada tingkat tertinggi dari kedermawanan, tidak pernah menolak siapapun yang minta. Dan selalu memberikan maksimal apa yang sedang kita berikan. Nah di sini syaitan memang biasa memberatkan hati kita untuk memberi, ya. Atau misalnya kalaupun kita mau memberi maka kita menyicil tadi atau kita kasih sebagian. Bahkan ada yang parah, kadang-kadang orang itu dusta, ya. Oh, saya mau pinjam uang, saya butuh. Oh saya nggak ada uang, padahal uangnya banyak. Ini bisikan syaitan. Ya kalau dia faham bahwasanya dia bersedekah tanpa harus melihat siapa yang menerima, tapi bagaimana poin sedekahnya, mengeluarkannya itu yang menjadi target supaya dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada penerimanya siapa, apakah dia bohong atau dia jujur, maka kita tidak akan pernah perhitungan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah di saat Nabi SAW dihibur oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha, waktu pertama sekali beliau terima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Jabal Nur atau di Gunung Cahaya di Gua Hira, kan beliau dalam kondisi ketakutan karena pertama kali melihat Jibril alaihissalam. Waktu itu hiburan Khadijah mengatakan kepada suaminya Nabi SAW, sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat. Tidak mungkin Allah hinakan engkau hai suamiku karena engkau suka sekali silaturahim. Engkau juga suka memikul beban kesusahan orang. Ini cirinya Nabi SAW sebelum jadi Nabi. Suka membantu orang, ya, pemberi orang yang papa, yang butuh bantuan, penjamu tamu yang terbaik, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran dalam riwayat Bukhari. Itu ciri khasnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan para sahabat juga begitu. Bagaimana Abu Bakar pada saat masuk Islam beliau punya 40.000 dinar emas
semuanya disedekahkan. Dan beliau segera selain mengajak orang untuk masuk Islam, sehingga masuk Islam di tangannya Utsman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, banyak, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang mulia itu banyak masuk Islam di tangan Abu Bakar. Juga beliau menggunakan hartanya untuk membebaskan orang-orang dari kalangan muslimin yang nanti ke depannya itu mereka menjadi para mujahid, ahli ibadah. Yang paling terkenal kan Bilal. Jadi semenjak Bilal bebas dari keterbudakan dan menjadi muazzin Nabi, semua orang yang sholat dipanen pahalanya oleh Bilal, karena dia yang panggil hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Tapi ulama mengatakan Abu Bakar panen semua pahala Bilal. Nah, dia yang bebasin misalnya. Dan cukup banyak sahabat yang menjadi mujahid, ya, yang bebas di tangan Abu Bakar seperti Bilal tadi. Kemudian ada Amir bin Fuhairah, kemudian Zambara, kemudian An-Nahdiyah, ini seorang wanita dari suku Nahdiyah dan anak perempuannya. Kemudian Jariyah bin Mu'amal, kemudian Ummul Abis, ya, ini semua orang-orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab suka sekali keliling di malam hari mencari siapa saja yang butuh bantuan, dan kisah yang masyhur bagaimana beliau pernah membantu seorang janda yang kelaparan karena 3 hari tidak makan sama anak-anaknya, lalu beliau masakkan sendiri dengan tangannya, beliau puaskan penuhi kebutuhannya. Beliau juga pernah menemukan ada seorang di malam hari Badui yang tinggal lewat Madinah, kemudian istrinya mau melahirkan. Kemudian Umar bin Khattab memanggil istrinya di malam hari tanpa ada kamera di masa itu. Tidak ada yang tahu di malam hari ini, dinukil oleh orang-orang yang menyaksikan saja Umar di malam hari sebagai raja, dan istrinya Ummu Kalthum radhiyallahu anha, anaknya Ali bin Abi Thalib, istri terakhirnya Umar, yang berduanya raja sama ratu, datang ke kemah orang Badui lalu membantu Ummu Kalthum istri Umar radhiyallahu anhu ajma'in itu membantu melahirkan wanita tersebut, dan seterusnya. Begitu banyak sekali yang mereka lakukan. Utsman bin Affan tidak berhenti-hentinya bersedekah. Ya, Ali bin Abi Thalib dengan sedekah-sedekah yang masyhur. Utsman bin Affan terlalu banyak. Beliau beli sumur rumat, beliau menyumbang tadi saya bilang 1000 ekor tunggangan untuk berperang. Ya, sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman masuk ke surga setelah sedekahnya pada hari ini. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Beliau pernah memberikan 100.000 uang, ya, dinar. Ini uang yang sangat banyak, ya. Dan dia juga memberikan pakaiannya kepada seseorang yang minta kepada dia. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan, ya, ada orang-orang yang pernah didatangi oleh orang miskin. Kemudian orang miskin itu mengatakan, sungguh aku telah memohon kepada Allah sebelum memohon kepada anda agar memberikanku pertolongan. Lalu kemudian orang-orang ini dengan senyum menyambutnya sambil mengatakan selamat datang bagi orang-orang yang sudah diutus oleh Allah kepada kami. Jadi malah tidak pernah menolak orang-orang miskin tersebut. Cukup banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Seorang sahabat Nabi bernama Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah di pagi hari, ya, lalu aku tidak menjumpai di pintu rumahku seseorang yang membutuhkan keperluan, melainkan aku mengetahui bahwasanya itu musibah bagi hidupku. Ya, jadi maksudnya mereka itu melihat kalau dia satu hari tidak membantu orang susah, berarti itu musibah bagi mereka. Sampai seperti itu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, pada saat ada orang-orang miskin minta bantuan di depan rumahnya digantung. Dan pada saat satu waktu mereka tidak ada. Semua orang miskin yang biasa minta-minta depan rumahnya tidak ada datang. Maka dia mengatakan pada orang sekitarnya, mana orang-orang ini? Maka mereka semua mengatakan, kami tidak tahu. Abdullah bin Abbas mengambil harta yang biasa dia sedekahkan setiap hari, lalu dia mengejar, mencari mana rumah-rumahnya orang miskin, lalu dia memberikan ke orang itu. Ya, bedakan dengan kondisi kita, mungkin kalau ada orang yang biasa minta pengemis setiap hari, kita lihat mukanya sama, kita bantu, kemudian satu waktu dia tidak ada. Mungkin kita mengatakan, alhamdulillah hari ini dia nggak datang, gitu ya. Ini enggak, malah dia mencarinya, dia sengaja keluar mencarinya. Saya sangat terinspirasi dengan kisah salah satu ulama Saudi namanya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau itu punya di rumahnya, jadi di rumahnya, di sebelah rumahnya itu ada satu ruangan terbuka, itu pakai AC segala macam. Setiap hari makan siang sama makan malam, yang saya dapat informasinya begitu ya. Saya tidak pernah ikut di situ, tapi saya dapat informasinya ini sangat luar biasa gitu.
beliau menyiapkan makan, kalau tidak salah makan siang untuk 300 orang, makan malam 300 orang. Dan itu orang sekitar sudah tahu ini di sini tempat makan gratis. Jadi dia di ruangan itu dia siapin makan, siapa saja boleh datang. Tukang sapu jalanan, tukang sampah datang makan setiap hari, pagi dan siang dan malam, gitu kan. Jadi ini sebenarnya memang contoh dari Nabi SAW ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan Nabi SAW itu punya sebuah nampan besar, Bu. Itu diangkat sekitar 5-6 orang karena besarnya. Setiap pagi Nabi selalu isi dengan gandum dan makanan-makanan yang biasa dipakai untuk umumnya orang sarapan di saat itu. Dan memberikan kesempatan kalau memang ada yang mau juga menyumbang gitu. Jadi memang pola-pola seperti ini luar biasa gitu. Ya. Dan saking saya tutup dengan ini, saking cintanya Syekh bin Baz rahimahullah dengan sedekah, sampai pernah ada orang datang minta sedekah dengan beliau 2.000 real. 2.000 real itu kalau kita kali 4.000 terus ya 8 juta lebih lah ya. Itu dia, orang itu minta, kemudian Syekh bin Baz gak pakai nanya. Orang itu cuma bilang saya butuh sekali untuk keperluan saya gini-gini. Syekh bin Baz mengatakan berapa? 2.000 real. Ditulis sama dia. Beliau ini orang buta sebenarnya. Yang disuruh tulis sekretarisnya. Tulis 2.000 real. Kasih cek itu, suruh nanti dibawa ke bank. Subhanallah, orang yang minta ini rupanya dia nakal ini orang. Dia minta, begitu dia lihat, oh 2.000 real lumayan, 8 juta sudah cukup besar bantuannya. Maka begitu dia lihat, dia coba akalin 2.000 real kalau tulisan dalam bahasa Arab itu agak beda, nolnya itu titik aja. Ya, kalau nol itu titik. Maka angka 2 bahasa Arab terus ada 3 titik. Ditambah sama dia 1 titik. Jadi berapa itu? 20.000. 20.000 real itu berarti 80 juta lebih. Tetapi subhanallah, kuasa Allah. Orang kalau curang atau manipulasi itu kebongkar saja. Allah punya cara. Jadi subhanallah, dia kasih titik tapi dia lupa. Di situ kan ditulis, ada tulisan 2.000 real. Kan biasa kita ada tulisan. Dia lupa tuh ubah itu 20.000 real. Dan itu juga susah dia ubah karena pasti ada coret-coret dan itu tidak mungkin. Dia pergi ke bank, kemudian kepala bank lihat sudah tahu ini biasanya ceknya Syekh bin Baz, sudah tahu ini ulama besar dikenal di Saudi. Mufti beliau. Maka akhirnya kepala bank telepon ke Syekh. Syekh, ini Anda kirim orang yang untuk cek-cekan. Iya, dia bilang. Kata orang bank itu berapa? Kata Syekhnya 2.000 real. Terus kata kepala banknya, tapi orang ini tambah 01. Jadi dia kayaknya nakal ini, dia tambah jadi minta 20.000 real. Apa kata Syekhnya? Bukan dia bilang batalin. Dia bilang tunggu sebentar, saya akan datang. Syekhnya datang. Kira-kira apa yang kita bayangkan? Mungkin Syekh akan marah, mungkin penjarain orang ini atau apa gitu. Enggak. Dia begitu ketemu sama orang itu, dia minta ceknya itu dirobek sama beliau, suruh sekretarisnya berobek, lalu suruh tulis cek baru, angkanya 20.000. Dia tulis 20.000 betul. Lalu dia kasih ke orang itu, dia mengatakan pada sekretarisnya dan kepala bank, mungkin kita yang belum memahami kebutuhan saudara kita. Jadi dia malah yang salahin dirinya. Bayangkan luar biasanya itu. Karena orang ini nggak mungkin tulis 20.000 kecuali memang karena dia butuh, nah gitu. Begitu luar biasanya mereka cinta dengan kedermawanan dan begitulah harusnya sifat seorang muslim ya. Tinggal kita tutup juga Bapak Ibu sekalian, ibu terutama ya, karena mayoritas yang hadir ibu-ibu, maka kita harus garis bawahi poin penting, hati-hati dengan, walaupun kita sudah tahu sedekah itu pahalanya besar segala macam, hati-hati dengan riya dan man itu nyebut-nyebut ya. Tahu nggak janda sana itu saya yang biayain, nah misalnya. Itu masjid sana tuh saya yang pasangin karpetnya. Itu sana pesantren saya yang bantu. Ini dekat sekali dengan riya ya. Hati-hati karena bisa merusak. Atau man itu kayak dia bilang sama orang, kamu kan sudah saya bantu, masa kok nggak tahu, masa nggak gini, masa nggak gitu. Nah ini man, menyebut-nyebut kebaikan. Nah, kita pernah baca Al-Baqarah kalau masih ingat di awal bab sedekah. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Saya berapa kali bilang itu dari awal bab sedekah. Ibu-ibu ulangin. Di situ banyak disebutkan syarat-syarat sahnya diterimanya pahala sempurna dari zakat sedekah itu adalah dengan ikhlas karena Allah, tidak menyebut-nyebutnya ya. Kemudian tidak juga menyakiti perasaan si penerima. Nah ini pernah saya sebutkan ada pengecualian. Seperti misalnya kalau seorang pemimpin negara kepada masyarakatnya. Misal seorang presiden atau seorang pemimpin wilayah, gubernur, wali kota, bupati. Misal mereka
buat program jembatan, contoh, atau jalan raya. Kemudian setelah selesai peresmian lalu dia memberikan sepatah kata, misalnya saya meminta kepada masyarakat setelah kami pemerintah membangunkan jembatan ini, menggalikan sumur itu, apalah membuat jalan ini, tolong dirawat baik-baik. Itu kan menyebutkan perbuatannya, tapi ini nggak masuk dalam man. Karena memang dia ingin, kecuali memang dia niat untuk pamer, beda. Tapi kalau dia niatnya hanya sekedar supaya masyarakat peduli dan tahu kalau pemerintah sudah turun untuk membantu masyarakat, itu tidak masalah, ya. Atau orang tua pada anaknya, misalnya ada anak, naudzubillah, satu anak durhaka sama orang tuanya. Lalu ibu bapaknya bilang, nak kenapa kau jadi nakal begini? Kenapa jadi durhaka begini? Dari dulu ayah sama ibu sudah membiayai kamu dari kecil. Nyebut gak di sini? Di sini nggak berdosa orang tuanya karena dia punya hak sebagai ayah dan ibu gitu, menyadarkan anaknya. Kemudian juga suami pada istri, misalnya ibu sudah dikasih nafkah oleh suami bulanan, ini ya nafkahnya sudah disepakati. Tapi ternyata habis sebelum akhir bulan. Lalu suami tanya, kan kemarin sudah saya kasih, apa masalahnya? Misal, ditanya sama dia rinciannya. Itu bukan bukan dosa di situ. Karena kan dia punya hak untuk bertanya. Dan ibu juga harusnya punya kewajiban menjelaskan. Ini contohnya saja. Guru pada anak-anak murid-muridnya. Misal ada satu guru mengatakan, saya sudah mendidik kalian, saya pemimpin pesantren, kiainya mengatakan, saya sudah membentuk pesantren ini agar kalian menjadi anak-anak yang baik. Saya berharap dengan belajar di sini nanti kalian akan bisa menjadi orang yang baik ke depannya. Tolong dihargai guru-guru di sini yang sudah mengajar, masukkan dalam doa kalian. Kan dia sebutkan kebaikan. Dilakukan ini semua tidak masuk dalam larangan. Tapi kalau orang sengaja mau menyakiti perasaan si penerima, dan dia memang bukan niatnya untuk mengingatkan saja, maka itu bisa berbahaya bagi dia, bisa hilang pahalanya. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan Allah terima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, Allah maafkan semuanya dan Allah ganti menjadi pahala. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Selalu kita doakan agar Allah menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita. Allah berikan kita pemimpin yang baik, yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah selalu menjaga agar negara kita selamat dari segala mara bahaya. Serta juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan contoh negara kita bagi negara-negara yang lain dalam kebaikan. Serta juga kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi